Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-43 dari hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darin amin ila anqal la tashab. Jangan engkau berkawan, jangan engkau bersahabat man dengan orang la yunhiduka, yang tidak bisa membangkitkanmu, haluhu halnya keadaan orang tersebut, wala yadulluka dan tidak memberikan petunjuk kepadamu, alallahi kepada Allah, maqaluhu omongannya. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tidak memiliki dua hal. Yang pertama hal itu dibalik zahirnya ini. Hal itu adalah kebersihan batinnya. Rasa takut kepada Allah, sering berdoa dengan tetesan air mata, menyesali atas segala kesalahannya, rindu kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari dengki di dalam semuanya itu halnya, sehingga di saat melihat orang bergembira pun dia mudah bergembira, melihat orang susah pun lihat mudah untuk susah, hatinya hidup. Hal itu kebersihan ada. Kalau maqal lesan, diwakil lesan maksud zahir. Jangan engkau bergaul dengan orang yang tidak baik lahir dan batinnya. Memang kita tidak tahu batinnya seseorang akan, tetapi ada tanda-tanda batinnya. Tanda batinnya baik adalah orang yang takut dosa, sebab dosa yang tersembunyi, dosa kebencian, dosa kedengkian, dosa dendam, dosa riya. Memang kita tidak tahu dosa yang tersembunyi di dalam hati, yang tahu hanya Allah, akan tapi kadang terlihat oleh perilaku zahir. Apa yang ada di dalam hatinya diterjemahkan oleh anggota tubuhnya. Maka peran kita adalah husnudzon kalau orang itu baik, karena perilakunya baik. Maka kita menyebut dia orang soleh. Perilakunya baik. Bukan ngentengin dosa. Dia bisa berdosa tapi mudah menangis, menyesali dosa-dosanya. Orang baik. Yang kedua adalah maqal, lesannya baik, selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan bergegas, dia mengingatkan, bahkan tidak pengen menunda, takut kita terlanjur jauh di dalam melangkah dalam kesesatan. Nggak sabar dia kalau kita melihat dalam kesalahan, bergegas dia, berusaha, berupaya bagaimana menghentikan kita dari kesesatan tersebut. Itulah sahabatmu. Jika ada dua orang bersahabat tapi kok tidak pernah saling mengingatkan, dua-duanya adalah pendusta. Al-mar'u ala dini khalilihi. Rasulullah menyebutkan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut. Seseorang itu agamanya tergantung siapa temannya. Kalau kamu pengen tahu seseorang, lihat saja siapa temannya. Kalau temannya orang baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya tidak baik, ya dia bisa saja sama dengan mereka. Maka perkawanan itu penting sekali. Sahabat itu penting sekali. Sampai dikatakan al-mujanasatu bil mujalas, al-mujanasah bil mujalasah. Mujanasah itu kesamaan perilaku, watak. Ini karena mujalasah, karena sering duduk bersama. Anda duduk orang pelit, besok Anda jadi orang pelit. Bagaimana tidak? Dia makan sendiri, Anda tidak dikasih. Awas besok saya beli kue juga. Anda mulai besok pelit, balas dia. Rupanya tidak sekali tidak ketemu dia, Anda sampai 4 kali. Akhirnya Anda semakin biasa makan sendiri, tidak pernah bagi-bagi. Di saat kumpul dengan orang yang lain pun watak itu masih ada, sifat itu, ketularan pelit. Anda duduk dengan orang yang mulutnya kotor, akan ke bawah kotor. Anda berkumpul dengan orang yang lembut hati, Anda akan lembut hati dan penuh kasih. Anda berkumpul dengan orang yang marah, lihat Anda pun emosi ke bawah. Anda berkumpul dengan orang suka menggunjing, Anda ke bawah dalam kunjingannya. Maka penting sekali mencari kawan yang benar. Jangan sombong Anda dengan kekuatan Anda. Jangan sombong dengan kehebatan Anda lalu seenaknya duduk di sana dinda. Anda harus milih.
Milih kawan, dan kawan tuh banyak ceritanya. Ada kawan kita yang kita tidak bisa memilih. Kalau kawan yang tidak bisa memilih, maka tugas kita adalah membenahi, menjaga. Siapakah kawan yang kita tidak pernah bisa memilih? Kawan yang kita yang tidak pernah bisa memilih adalah ayah bunda kita. Sejelek, kalau seandainya ada orang katanya punya ayah bunda yang jelek, tidak benar, maka itu tetap ayahmu. Kau harus hormati, kau harus sayangi ayahmu. Ayahmu adalah ayahmu, baik buruk adalah ayahmu, ibumu, ibumu. Saudara-saudarimu, tidak bisa milih. Diberi dia, sudah. Tapi ada kawan yang Anda punya peran di dalam memilih. Pasanganmu. Pasanganmu. Makanya jangan main-main. Memilih itu memilih. Ya milih yang benar. Makanya yang kepleset senang dulu sebelum milih bingung. Kenapa kok kau senang sama dia, nak? Enggak tahu, mah. Pokoknya saya senang. Lah itu orang gila. Jangan hanya mementingkan masalah gaji, dengan siapa Anda berkawan, itu yang penting. Agama Anda itu mahal. Jangan sombong, Nabi yang ngajari. Apakah Anda merasa lebih hebat dari pendidikan Nabi? Enggak pernah peduli alasannya, saya kuat kok. Yang penting iman saya. Bisikan setan selalu mengiringimu. Dan hawa nafsumu lah yang menyambut bisikan setan. Di dalam dirimu sendiri ada yang bersekongkol dengan setan. Kemudian apa lagi? Terus kawan dekat, sampai siapa yang akan Anda percaya dalam urusan-urusan Anda. Karena dia punya pengaruh yang mempengaruhi urusan Anda. Ke atas, pemimpin. Biarpun pemimpin kelas RT, kelas RW, kelas kampung, sama. Karena pengaruhnya itu kepada Anda pada akhirnya nanti. Kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal agama Allah, Anda susah menjalankan syariat Nabi Muhammad. Anda ingin berbuat baik, dia mengatakan jangan. Dia menginginkan ketidakbaikan, Anda tidak bisa melarang. Anda tidak punya kekuatan dalam hal ini. Maka amanat besar di saat Anda memilih pemimpin. Cari rumah dulu. Cari rumah, penting. Cari pemimpin, penting. Ini adalah rentetan-rentetan yang harus kita pahami. Jangan meremehkan sabda Nabi SAW. Sehingga pada batas tertentu, seorang kadang harus memilih namanya uzlah. Meninggalkan hiruk pikuk kehidupan ini, karena semuanya membawa kepada madarat. Sehingga pada waktu tertentu, batas tertentu, mungkin lebih baik kita harus tinggal di rumah. Kalau memang kita sudah tidak bisa memilih tetangga yang baik, tidak bisa memilih pemimpin yang baik, keluarga yang baik, di rumah sembunyi, uzlah, jauh dari hiruk pikuk manusia. Kemudian kumpulan persahabatan di dunia harus karena Allah. Cirinya orang baik tadi dua kan, secara batin dia baik, secara zahir baik, kalimatnya baik, kalimatnya selalu mengingatkan kita. Kalau persahabatan, perkawanan kita di dunia itu bukan karena Allah, teman maksiat, teman melakukan dosa, hati-hati. Teman gonjeng biarpun di grup WA, jangan dianggap WA itu mentang-mentang grup. Wah, ada hitungannya di hadapan Allah, malaikat tahu semua yang ada tulis di WA itu. Gonjeng orang, ngumpat orang, semuanya tahu. Buang saja itu WA-nya. Kalau WA yang kotor, Anda jangan main-main, ada dicatat ini. Kalau memang grup itu tidak baik, Anda keluar kalau Anda tidak ingin dibawa ke neraka. Al-hilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan di dunia yang bukan karena Allah, bukan untuk tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tolong-menolong dalam menjauhi kemungkaran. Semua perkumpulan di dunia itu nanti di akhirat akan menjadi permusuhan, saling menuntut. Di saat kepleset ke neraka, ya Allah, aku nggak terima. Yang ngajar itu teman grupku, dia yang masukkan aku ke grup WA itu dia, maka masukkan dia ke neraka lebih dulu. Masuk. Adminnya mana, sadar? Oh, hati-hati. Persahabatan ini penting maknanya. Anda jangan main-main, sudahlah. Kalau Anda bersahabat dengan yang baik, Masya Allah, di-share hal yang baik, ingat. Sampai bapak dengan anak, ibu dengan anak pun menjadi sebab permusuhan nanti di akhirat kalau di dunia tidak bersahabat yang baik karena Allah.
anak di neraka. Paling dalam jerit dia. Menuntut, wahai malaikat, masukkan ibuku ke neraka. Oh, jadi musuh. Loh kok bisa? Ibuku senang ngaji, ibu senang ibadah, aku dibiarkan sekolah jauh di sana, nggak pernah dilihat kos-kosanku, sampai aku zina, aku mabuk, ibuku itu yang ahli ibadah umrah setiap bulan, masukkan neraka. Nggak usah takut yang sering umrah setiap bulan, yang penting anaknya baik. Masuk neraka, nuntut itu anak. Karena apa? Tidak menjalani persahabatan dengan baik, akan menjadi sebab permusuhan. Dan sahabatmu adalah yang pernah mengingatkanmu. Walisa ahiman waddani bilisanihi. Sahabat sejatiku bukan orang yang hanya mencintaiku dengan lesannya. Walakin akhi man waddani bi'aibi. Wa huwa aibun wa huwa aibi, ya kan? Akan tapi sahabat sejatiku adalah yang selalu mengingatkan dan menegurku. Kalau hanya menyanjung saja hati-hati, dia bisa saja menjilat karena sering Anda ajak beli bakso, atau mau dikasih kerudung, atau mau pinjam duit, itu diam-diam, hati-hati. Kalau sering nyanjung itu malah waspada, itu alah besok pinjam duit tuh. Tapi yang selalu mengingatkan Anda, itulah yang perlu Anda banggakan. Hikmah terakhir yang kami hadirkan adalah tanda keberhasilan Anda dalam memerangi hawa nafsu dan kesombongan adalah di saat Anda lebih senang di saat diingatkan daripada disanjung. Maka sahabat sejatimu yang pandai, dia itu mengingatkan. Kalau Anda punya sahabat tidak pernah mengingatkan Anda, dia tidak punya kebaikan kepada Anda. Waspada itu. Kalau Anda punya sahabat tidak pernah mengingatkan dalam kebaikan dan menghentikan kebatilan yang Anda lakukan, maka itu bukan sahabatmu. Dialah serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, tapi ternyata dia diam-diam menjerumuskan Anda. Hati-hati. Maka ayo kita jalin persahabatan, perkumpulan karena Allah. Jika ada yang salah, yuk saling mengingatkan karena Allah. Saling memacu dalam kebaikan. Sehingga muncul satu kaidah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, kau maju, akan aku kasih bensin. Ini kasih modal, maju, aku pun juga maju. Terus, fastabiqul khairat. Nah, ini adalah masalah persahabatan. Kemudian juga, itu ada hubungannya dengan yang selama ini disebut dengan rame akhir-akhir dengan istilah hijrah. Hijrah itu sebetulnya ya makna yang dihadirkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Anda dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik. Itulah kalau ingin selamat. Ada suatu ketika yang bertanya, saya melakukan satu kesalahan. Saya pengen benar tapi balik lagi. Saya pengen benar balik lagi. Saya pengen benar balik lagi. Jawabannya adalah, Anda harus dengar kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Siapa kawanmu? Lah kawan lamamu masih sebelah yang selalu engkau temani, ya balik lagi. Tapi kalau kawanmu berubah, maka akan mudah orang untuk hijrah. Maka cerita hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Hijrah adalah lingkungan perkawanan yang tidak baik menuju perkawanan yang baik. Hijrah. Tanpa itu berat hijrah. Maka dengan begitulah mudah kita di dalam menata agar menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu kadang kalau sendiri susah. Orang tingkat tinggi keimanannya bisa sholat sendiri berrokaat-rokaat. Tapi kelas kita ini harus bareng-bareng di masjid, rame-rame, ya saling memberi semangat, fastabiqul khairat, biar saling mendorong dalam kebaikan. Kalau kita ibadah sendiri di rumah, ya paling pol berapa sudah langsung. Belum lagi nanti setelah itu gogoda televisi dan sebagainya. Maka disyariatkan i'tikaf di masjid, uzlah, menjauh dari hiruk-pikuk manusia. Baik. Termasuk maka dari itu tidak boleh, bahaya sekali kalau Anda dari lingkungan baik lalu pergi sebuah tempat tapi di situ tidak ada agama. Hijrah ke negeri kafir. Tidak diperkenankan seorang muslim hijrah ke negeri kafir kecuali ada tujuan. Tujuan apa itu? Tujuan untuk menghantarkan agama, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya urusannya mencari duit, dia sebetulnya mencari bahaya. Kalau tidak diniati dakwah, maka ketahuilah dia dalam bahaya. Karena banyak nanti kerusakan-kerusakan yang akan dialaminya, mulai dari matanya sering melihat yang haram,
pergaulannya pun mulai berubah. Kadang selama di generasi pertama, generasi kedua sudah sama dengan mereka, generasi ketiga sudah hilang ciri keislamannya. Dan ini yang dialami oleh kaum muslimin yang berada di negeri seperti itu. Kami berharap kalau ada saudara-saudara kami yang ada di negeri yang seperti itu, negeri yang bukan negeri Islam, Anda harus punya kiat untuk berdakwah, sehingga Anda membuat komunitas sendiri yang bisa mempertahankan agama Anda. Nah ini, Anda boleh di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Australia, membuat komunitas. Dan kita menemukan di tempat-tempat seperti itu ada komunitas khusus. Bukan berarti tidak mau berbaur dengan yang lainnya, tapi kita buat kandang untuk merawat anak-anak kita, membuat lingkungan untuk keluarga kita. Ini penting. Lagi-lagi masalah ini sahih persahabatan. Kalau kita tidak waspada, maka ketahuilah, kalau kaget di dunia itu sederhana sekali. Yang paling tidak enak adalah orang yang kaget di akhirat, dicari surganya tidak ada. Semua orang yang ada di kiri kanannya ternyata menarik dia untuk masuk neraka jahanam. Karena apa? Menjalani persahabatan bukan karena Allah dan bukan untuk kebaikan, tapi hanya persahabatan untuk melakukan kemaksiatan. Koreksi diri Anda. Siapakah pasangan Anda? Siapakah yang ada di rumah Anda? Dengan siapa Anda bergaul? Di mana Anda tinggal? Baru setelah itu, ayo kita berubah. Kita membuat perubahan berlahan demi berlahan. Yang penting satu loh ya, kalau kita waspada akan aman. Tapi yang paling orang gampang kepleset itu orang yang nggak waspada. Orang nggak waspada itu biarpun nggak licin pun kadang kepleset, jalannya seenaknya. Tapi biarpun jalan licin, kalau orang waspada itu insya Allah masih bisa kuat kakinya. Waspada, maka jangan ngentengin. Orang kalau mengentengin tentang imannya, maka iman itu sudah hilang. Yang ngentengin keimanannya. Orang yang ngentengkan, oh gampang, hilang sudah. Tapi yang takut akan hilangnya iman, maka iman akan selalu ada. Orang yang takut akhlaknya rusak, akhlaknya akan terjaga. Yang akhlak rusak sebelum rusak, yaitu dia ngentengin. Ah gampang, masalah gitu. Kalau Anda takut dengan hilangnya iman Anda, maka ketahuilah iman Anda akan ada. Yang tidak merasa takut dengan hilangnya iman, hilang iman saat itu. Waspada terus. Imam Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat baginda Nabi, sekaligus menantu baginda Nabi, menjadi salah satu dari khulafaur rasyidin, minna asyra al-mubasysyirin bil jannati, salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira surga, dan orang yang pernah dijanjung oleh Nabi yang memusuhinya adalah orang yang tidak beriman, dan yang mencintai adalah orang yang beriman, adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau yang mengatakan, beliau yang pernah berkata, la kushifa anni laqita'u masdatu yakina. Kalau seandainya dibuka tabir ini sudah enggak tambah imanku, karena iman beliau sudah full, sudah di puncaknya seperti melihat neraka, melihat surga, sehingga kalau sudah mendengar kebaikan pasti beliau melakukan, kalau masalah keharaman pasti beliau menjauhi. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Pun demikian dalam keimanan, beliau sangat waspada. Takut kalau iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Sampai beliau berkata, kalau seandainya aku harus memilih. Digambarkan beliau dalam keadaan sakit, ada pintu kamar, ada pintu rumah. Pintu rumah tentu lebih jauh daripada pintu kamar, karena beliau diranjang, ranjang pintu kamar, pintu rumah. Kalau seandainya aku harus memilih, mati di depan pintu kamarku dalam keadaan mati Islam itu mati biasa, selamat alhamdulillah. Atau memilih mati di depan pintu rumah tapi mati syahid pangkatnya tinggi. Imam Ali berkata, aku milih mati Islam dulu, karena aku tidak tahu bagaimana perjalananku antara pintu kamar dengan pintu rumah, apakah imanku masih ada. Orang seperti beliau masih takut, makanya beliau bergaulnya juga takut dengan siapa. Ini orang seperti kita ngentengin bergaul, tinggal asal tempat, pergi asal pergi, bergaul asal bergaul. Khawatir iman kita sudah dicabut, khawatir iman kita sudah hilang. Tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Berusahalah dan niatlah oleh hijrah, sampai dikatakan man hajara shibran faqad hajar. Kalau ada orang hijrah, itu orang mau berhijrah, saya ingin meninggalkan semua kejelekan yang selama ini aku lakukan, atau aku meninggalkan tempat ini. Walau shibran, shibr itu adalah sepertiga daripada langkah kita. Kita punya langkah, shibr itu adalah sejengkal, sepertiga. Kalau ada orang sudah mau hijrah, biarpun hanya sejengkal langkah yang dilakukan kok mati,
kutiba muhajiran, dia tulis seperti orang yang sudah hijrah. Makanya hijrah untuk tobat itu jangan nunda-nunda. Anda apa sekarang? Lingkungan riba tinggalkan, lingkungan gak benar tinggalkan. Niat mulai malam ini sudah niat, aku akan meninggalkan ya Allah. Kok mati malam ini, selamat insya Allah, semoga panjang umur. Nah ini, yuk kita niat hijrah, niat ninggalkan kawan yang tidak baik. Kalau ternyata kawan, ada yang berkata kawanku sudah nggak baik. Siapa kawanku? Suamiku, istriku. Yuk dibenahi bareng-bareng, yuk ngaji bersama, kumpul dengan ulama. Kumpul dengan ulama dikatakan man la yujalisal muflih fa kaifa yuflih. Yang nggak pernah duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana dia beruntung? Yang tidak pernah duduk dengan orang soleh, bagaimana dia jadi soleh? Kami tutup. Kawan ada dua setelah itu. Ada kawan yang bernyawa seperti ini, hidup, yang geleger, bisa berjalan, bertutur kata dengan kita. Yang satu lagi ada kawan dari makhluk mati, tapi dia sangat berbahaya. Siapakah dia? HP-mu, televisimu, internetmu. Selesai. Ayo kita merenungi diri kita sendiri untuk mencapai keridhaan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka HP-mu, apa yang ada di dalamnya? Kau gunakan untuk apa? Internet, televisi, komputermu. Nah, ini adalah kawan. Itu bukan kawanmu saja wahai para ibu dan ayah. Itu adalah kawan dekat anak-anakmu. Masih ada waktu insyaallah untuk merubah semuanya. Dan dalam membuat perubahan kadang perlu perjuangan yang berat. Kadang dengan tangis seorang anak yang harus kita larang dengan hobi lamanya. Seperti nangisnya sebagian orang yang ditinggal oleh para sahabat Nabi pergi ke Madinah yang ada di Makkah. Biasa namanya jihad, hijrah. Hijrah harus ada yang tangis. Tapi setelah itu menemukan kebahagiaan yang indah. Maka ayo kita hijrahkan anak-anak kita dari kawan-kawan yang tidak baik, baik kawan hidup yang bisa berjalan dan bertutur kata, atau kawan benda mati yang selama ini ada di saku anak-anak kita dan di tas anak-anak kita dan di kamar anak-anak kita. Waspadalah. Itulah penghancur-penghancur anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab.